Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Oke teman-teman, seperti biasa mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dan bila ada di antara kita, sahabat kita, maupun keluarga kita, mungkin ada yang hari ini kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian juga untuk kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan dalam persoalan ekonomi dan persoalan keuangan, mari kita berdoa bersama-sama semoga Allah segera memberikan solusi dan jalan keluar. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang negara-negara yang mengadopsi dunia kripto teman-teman. Ini ada sebuah postingan menarik dari aplikasi Pintu atau dari website Pintu. Jadi Indonesia ini masuk ke peringkat 7 di indeks adopsi kripto global. Jadi setelah kita berbicara persoalan ini, kita akan berbicara tentang dampaknya bagi P-Network dengan adanya peringkat negara-negara yang mengadopsi kripto, teman-teman. Jadi kalau kita melihat ini data tahun 2023, teman-teman. Adopsi aset kripto global tahun 2023. Kalau kita melihat Indonesia peringkat ke-7, ada beberapa negara di sini. Jadi yang negara pertama yang luar biasa ternyata bukan Amerika, teman-teman. Bahkan bukan Cina, tetapi yang mengadopsi kripto secara dalam peringkatnya ini yang tertinggi ternyata India, teman-teman. Bahkan Nigeria yang kita anggap sebagai negara terbelakang ternyata malah menempati peringkat kedua, dan yang paling luar biasa adalah negara tetangga kita yang notabene-nya ukuran atau populasi dari negara ini jauh di bawah Indonesia, ternyata menempati peringkat ketiga dalam adopsi dunia kripto, teman-teman. Bahkan Amerika Serikat hanya peringkat keempat dan Indonesia peringkat ketujuh, teman-teman. Nah sekarang kita akan berbicara tentang negara tetangga kita, Vietnam, yang hari ini ternyata mengadopsi kripto dan menempati peringkat ketiga dalam 10 besar negara terbesar di dunia yang mengadopsi kripto secara luas. Ada sebuah postingan menarik dari Fireside P tentang perkembangan P-Network di Vietnam, teman-teman. Jadi dalam perkembangan terbaru, komunitas Vietnam ini berhasil menggelar obrolan langsung dengan proyek desentralisasi aplikasi yang bernama Pitogo, teman-teman. Jadi salah satu DApp yang memenangkan penghargaan hackathon yang diselenggarakan oleh Core Team. Jadi selama acara tersebut, desentralisasi aplikasi Pitogo ini membagikan wawasan berharga tentang proyek mereka dan terlibat dengan komunitas P, kemudian menekankan pentingnya membangun aplikasi praktis selama fase mainnet tertutup, teman-teman. Jadi kalau kita melihat P Hackathon, teman-teman, ini ada banyak sekali aplikasi, ada P-Chain Mall, dan di sini kalau kita lihat Pitogo Traveler Handy Platform ini termasuk juga salah satu yang mendapatkan penghargaan dari acara hackathon dengan fokus pada bisnis aplikasi termasuk perhotelan, kemudian penerbangan, dan juga rental mobil, teman-teman. Ini adalah sebuah aplikasi yang luar biasa dari ekosistem yang berada di dalam jaringan P-Network, teman-teman. Jadi yang menjadi sorotan utama adalah kontribusi desentralisasi aplikasi Pitogo kepada komunitas P. Jadi tim di balik Pitogo ini telah memberikan kontribusi yang signifikan kepada komunitas P, menunjukkan komitmen mereka untuk keberhasilan proyek tersebut. Kemudian selama acara ini, anggota komunitas memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan tentang desentralisasi aplikasi yang dijawab langsung oleh tim pengembang dari Pitogo, teman-teman. Jadi pada saat kita berbicara tentang aplikasi Pitogo, teman-teman, banyaknya aplikasi. Kita tahu bahwa di sini kalau kita lihat di hackathon, banyak sekali aplikasi. Ini ada P Workforce Pool,
aplikasi bisnis, kemudian Picare, kemudian ada Pichen Mall, bisnis juga, World of Pi Championship. Jadi kalau kita berbicara tentang banyaknya aplikasi, utilitas, dan DApp atau desentralisasi aplikasi pada Pi Network, ini akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengembangan jaringan tersebut. Ada beberapa dampak positif yang bisa kita lihat dari adanya banyaknya aplikasi atau utilitas di dalam ekosistem Pi Network, teman-teman. Yang pertama adalah akan meningkatkan nilai dari Pi, jadi aplikasi, kemudian utilitas, dan DApp ini akan memberikan nilai tambah bagi Pi. Semakin banyak aplikasi dan utilitas yang dapat menggunakan koin Pi, maka semakin tinggi nilai Pi pada saat open mainnet, teman-teman. Kemudian juga aplikasi, utilitas, dan DApp ini akan membuat Pi lebih menarik bagi para pengguna. Semakin banyak aplikasi dan utilitas yang tersedia, maka akan semakin besar kemungkinan penggunanya untuk mengadopsi koin Pi, teman-teman. Dan juga banyaknya aplikasi, utilitas, dan DApp yang ada di dalam ekosistem Pi Network ini akan membantu mempercepat pertumbuhan jaringan Pi. Semakin banyak pengguna yang menggunakan Pi, maka akan semakin besar jaringan Pi Network, teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang beberapa contoh dampak positif dari banyaknya aplikasi atau utilitas dan DApp pada Pi Network, misalkan kita berbicara tentang aplikasi pembayaran, teman-teman. Aplikasi pembayaran yang menggunakan koin Pi ini akan memudahkan para pengguna untuk melakukan transaksi digital, dan hal ini akan mendorong adopsi Pi sebagai alat pembayaran. Kemudian kalau kita berbicara tentang aplikasi sosial media yang menggunakan Pi akan memungkinkan para pengguna untuk berkomunikasi dan bersosialisasi secara online tanpa perlu membayar biaya berlangganan, dan hal ini akan meningkatkan daya tarik Pi sebagai platform sosial media, teman-teman. Kemudian juga aplikasi game, apabila ada aplikasi game yang menggunakan Pi, ini akan memberikan hiburan bagi para pengguna Pi Network, dan hal ini akan meningkatkan minat pengguna untuk menggunakan Pi, teman-teman. Jadi secara keseluruhan, teman-teman, banyaknya aplikasi, utilitas, dan DApp pada Pi Network akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengembangan jaringan dan ekosistem dari Pi Network, dan dampak positif ini akan membantu Pi untuk menjadi jaringan blockchain yang lebih besar dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Dan pada gilirannya kita berharap pada saat open mainnet, banyaknya aplikasi, utilitas, dan DApp ini secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada kenaikan harga pada koin Pi pada saat melaunching open mainnet, teman-teman. Jadi demikian update informasi, teman-teman, tentang kita berbicara tentang aplikasi, utilitas, dan DApp, dan pentingnya keberadaan ketiga item tadi di dalam ekosistem Pi Network. Oke, tetap semangat klik petirnya, kemudian jangan lupa diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.